Kita mau langsung ngecek area penyimpanan ikan segar. Ya, Mas. Kamu tahu apa yang harus kamu lakuin, kan? Tahu, Mas. Ngomong tanpa ngeliat lawan bicara itu nggak sopan, Mutiara. Mas, saya juga tahu kali apa yang harus saya lakuin. Maaf, Mas. Refleks. Kamu ngapain nampar saya, Mutiara? Ada nyamuk gede banget tadi pipi, Mas. Saya nggak mau nyamuknya nanti ngambil Mas bentol-bentol. Mas mau nggak aneh, makanya saya tepok. Coba lihat nyamuk. Bentar. Ada tadi, Mas. Maaf, Mas. Kamu kalau marah sama saya bisa ngomongin baik-baik, kan? Nggak usah nampar saya kayak gini, kan? Mas, saya nggak marah sama Mas sampai nampar Mas kayak gitu. Tadi beneran ada. Kamu tuh jangan-jangan masih kesal sama saya gara-gara kejadian semalam. Iya. Saya nggak marah, Mas. Emang beneran ada nyamuk. Mana nyamuknya? Nggak tahu. Kayaknya terbang deh, Mas. Di pas-pas. Mas! Mas, saya nggak... Hah? Mas! Saya nemu, Mas! Ini nyamuknya! Kan... Mas! Ada nyamuknya ketemu! Mas, saya nggak bohong tau, Mas. Nih, Mas, mau lihat nyamuknya nggak? Pakai cepat. Saya dapat komplainan dari restoran Singapura, katanya olahan seafood yang kita kelola dan kita ekspor keluar itu terutama ikan masih kurang segar. Setelah saya cek vendor pengiriman ikan segar ke perusahaan kami, ternyata itu berasal dari pabriknya Pak Bernard. Maka saya kesini langsung ke gudang untuk memastikan gimana cara ikan diawetkan sebelum ikan dikirim ke restoran Singapura. Dan untuk mencari tahu masalahnya di mana. Mas Kenzo! Mas! Nyamuknya. Assalamualaikum, Mas. Mas, nyamuknya ketemu. Ini bukti kalau saya nggak ada berniatan kasar sama Mas Kenzo sama sekali. Maaf ya, Pak. Asisten pribadi saya lagi nggak masuk, makanya saya bawa anak magang. Nggak apa-apa, Pak Gini. Kalau gitu langsung aja kita selesai masalahnya. Baik, Pak. Kita bisa cek langsung ke gudang. Baik. Mas Kenzo! Mas, udah lihat belum nyamuknya? Ini keburu hilang nyamuknya. Ini lihat dulu. Jangan Tuh. berisik. Ini ada nyamuk. Oh my god. Tante Rianti lagi sama siapa? Jangan-jangan itu pacar gelapnya. I have to take their picture. Sandra? Sini. Tante. Oh, I didn't thought you noticed me. Aku udah nyampe dari tadi. Kebetulan banget kamu ngajak Tante ketemuan karena mau bahas soal donor darah. Ada sesuatu yang Tante harus sampein ke kamu. Soal apa? Jadi waktu Kenzo itu butuh donor darah, dokter menolak permohonan Tante untuk bisa mendonorkan darah Tante untuk Kenzo karena tekanan darah Tante yang terlalu rendah. Ya mungkin karena waktu itu Tante tuh terlalu stres dan kurang tidur. Oke, terus siapa yang donorin darahnya? Yang donorin darah untuk Kenzo adalah Bima. Jadi waktu itu Tante minta tolong sama Bima karena kebetulan golongan darah Bima itu sama dengan Kenzo. Dan Bima langsung datang ke rumah sakit dan melakukan transfusi darah untuk Kenzo. Oke. This is kind of a big deal. Kenapa Tante baru cerita sekarang? Sandra, kamu tahu sendiri kan Om Aditya kayak gimana? Tante takut, Sandra. Tante takut Om Aditya itu marah, salah paham, dan ngiranya Tante itu nggak mau berkorban buat Kenzo. Jadi, Tante terpaksa nutupin ini semua. Apalagi kamu tahu sendiri kan, kalau akhir-akhir ini hubungan Tante sama Om Aditya itu lagi nggak baik-baik aja. Bahkan Tante sampai curiga sama kamu. Okay. So now that's clear. Aku ngerti banget kalau Tante perasaan Tante gimana. Makasih ya, Sandra. Kalau gitu saya izin pamit dulu ya, Bu. Iya. Mari, Mbak. Ya. Oke. Well now, karena itu udah settled, aku mau ngomong sesuatu juga sama Tante.
Mau ngomong apa lagi? Bukannya semuanya udah jelas? Oh, no. Bukan itu maksud aku, kayaknya kita salah paham deh. Jadi nanti aku mau bikin acara bakti sosial dan di acara itu bakal ada donor darah. So I hope by then tekanan darah Tante udah normal, Tante bisa ikut donor darahnya juga. Jadi maksudnya kamu ngajak Tante ketemuan itu untuk acara donor darah kamu? Well, yes of course. Tapi aku sorry banget, aku benar-benar lupa to send you the flyer. Which I should have. Kenapa cuma Tante yang diajak? Aku udah coba ngajakin Om Aditya sama Kenzo juga. Cuma aku tahu pasti jadwal mereka bakalan sibuk banget. Sedangkan kalau misalnya Tante, kan ini jadwalnya fleksibel. So I was hoping that... Sebentar, Sandra. Halo? Halo, Beb. Sekarang aku lagi lihat suami kamu di kafe sama seorang perempuan cantik banget. Dan kelihatannya aku pikir mereka kayak akrab banget gitu loh. Kamu salah orang kali. Enggak, Beb. Kalau kamu nggak percaya, ya udah, aku kirim foto dan bukti-bukti videonya, ya. Oke? Biar kamu percaya kalau mereka lagi lunch di kafe Cendana. Oke. Is everything okay, Tante? Ah? Iya, Tante nggak apa-apa. Sandra, maaf ya. Tante harus pergi, ada urusan. Thank you so much, Tante. Oh, and by the way, sekarang aku mau nanya, Kenzo lagi ada di mana ya sekarang, Tante? Kenzo hari ini lagi ditugas sama Om Aditya ke pabrik suplai ikan laut di Sunter. Dan karena Kayla nggak bisa dampingin, jadi Om Aditya minta Mutiara buat dampingin Kenzo. What? No way. Ya, No, this can't be. Kok dia pergi sama Mutiara? Harusnya kalau misalnya Kayla nggak bisa nemenin, aku bisa nemenin dia. Kok kenapa dia sama Mutiara jadinya? iya, aku nggak tahu, Sandra. Kamu kan tahu sendiri Om Aditya kayak gimana kan? Keputusannya nggak bisa diganggu-gugat. Tante harus pamit sekarang. Maaf ya, Sandra. Okay, be careful. Ini backup. Aduh, kenapa sih kalau misalkan lagi kayak gini susah banget dihubungin? Dan dia juga ngapain sama si ubur-ubur itu? Semua ikan hasil tangkapan nelayan ini diproses sesuai standar dan langsung disimpan di bagian freezer, sama seperti pabrik lainnya. Nggak segar kok ikannya. Dari mana kamu tahu? Karena ibu saya nelayan, saya tinggal di kampung nelayan, saya kerjanya sehari-hari itu ngeliat ikan. Dan saya bisa bedain mana ikan segar sama enggak. Ikan yang diambil sama nelayan emang seharusnya cepat-cepat disajikan, Pak. Tapi kalau emang butuh ditaro, itu lebih baik pakai garam kasar. Dan juga kalau ditaruh di freezer dan diolah, nggak akan sebagus ikan yang masih fresh. Saya yakin deh, kayaknya bukan pendingin atau freezer yang bermasalah di pabrik ini. Tapi masalah waktu pengiriman yang harus dievaluasi ulang. Bukannya hal ini harusnya udah jadi standar pabrik ya, Pak? Maaf Pak Kenzo, supervisor yang biasa menangani masalah ini baru saja resign, Pak. Dan digantikan sama supervisor yang baru kurang berpengalaman. Saya minta maaf atas masalah ini, Pak. Saya akan kasih kesempatan untuk Anda memperbaiki semua masalah yang ada di sini. Sampai semuanya berjalan dengan lancar lagi. Saya janji, Pak, saya akan memperbaiki masalah ini. Sekali lagi, terima kasih Pak Kenzo. Masih memberikan saya kesempatan. Sama-sama. Mas Kenzo tegas, tapi bisa sopan sama orang yang lebih tua.
Gak kaget aku kalau ngeliat banyak orang yang kagum sama Mas Kenzo.